Halo Sobat Sehat Yakona, saya Dr. Medisya Yurista, spesialis penyakit dalam. Selamat datang di program Tanya Aja Ahlinya. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Sehat Yakona. Dok, kenapa disebut silent killer diabetes? Nah, ya, jadi diabetes itu diketahui sebagai silent killer ya. Silent, diam-diam dia killer. Kenapa? Karena pada awal diabetes itu tidak ada gejala sama sekali. Dan seringkali orang ketahuan diabetes atau gula jika sudah komplikasi. Misalnya datang ke rumah sakit dengan serangan jantung, dengan stroke, dengan kelainan ginjal ya, atau sudah harus cuci darah. Yang pada saat dicek darahnya gulanya tinggi gitu ya. Karena apa? Karena pada saat awal terkena diabetes itu jarang sekali muncul gejala. Dan muncul gejalanya itu biasanya sudah diabetesnya sudah lama atau sudah tingkat lanjutan gitu ya. Nah, makanya disebut dengan silent killer. Oke? Nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya, dokter, betul tidak diabetes merupakan pintu gerbang dari penyakit lainnya? Apa saja penyakit lainnya? Ya, betul ya, diabetes merupakan pintu masuk penyakit lainnya ya. Jadi sekali misalnya sudah terdiagnosis diabetes, harus diwaspadai muncul penyakit-penyakit lain atau komplikasi dari diabetes ya. Karena banyak sekali komplikasi yang bisa ditimbulkan dari diabetes. Di antaranya hipertensi atau darah tinggi, kemudian penyakit jantung, ya, ada juga stroke, ya, kemudian kelainan mata ya seperti sampai dengan kebutaan ya, ada juga kesemutan, gagal ginjal ya, penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya. Jadi yang sudah terkena diabetes ya harus waspada terhadap komplikasi gitu ya dari diabetes. Oke. Nah, semoga menjawab ya Sobat Sehat Yakona ya. Kemudian ini saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana treatment bagi keluarga yang memiliki keturunan diabetes gitu ya. Nah, ini kalau boleh saya artikan nih, maksudnya mungkin dari keluarganya sudah terkena gula. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya kalau keluarganya ada yang terkena diabetes? Nah, jadi Sobat Sehat Yakona ini harus waspada tentunya ya, dan lakukan pemantauan dari gula darah secara mandiri. Lebih baik cek di fasilitas kesehatan terdekat ya, bisa di klinik, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas ya, karena nanti dari hasilnya perlu dikonsultasikan juga apakah hasil gulanya ini normal ataukah termasuk tinggi. Nah, selain itu juga harus dipantau adakah gejala-gejala diabetes yang sudah muncul di dirinya. Di antaranya adalah 4P kalau dari istilah medis yang sering dikenal ya. 4P ini ada polifagia, polidipsi, poliuri, dan penurunan berat badan. Nah, ini saya jelaskan nih satu persatu ya. Untuk polifagia itu banyak makan ya, jadi sering merasa lapar ya, banyak makannya tapi nggak kenyang-kenyang. Nah, itu polifagia. Kemudian polidipsia ini dia sering merasa haus ya, jadi sudah minum tapi haus lagi sehingga minum terus ya gitu ya. Dan kemudian ada lagi poliuria atau banyak pipis ya gitu, jadi bolak-balik ke toilet ya karena ingin berkemih gitu. Dan selanjutnya adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, jadi rasanya makannya seperti biasa tapi kok berat badannya tiba-tiba turun gitu ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai untuk diabetes. Selain itu juga ada gejala lainnya nih, diantaranya ada kesemutan, kemudian ada gatal-gatal ya. Nah, itu juga bisa mengarah ke diabetes, sehingga harus cek gula darah secara berkala kalau ada keturunan dari diabetes. Demikian Sobat Sehat Yakona, sampai jumpa di program Tanya Ahlinya selanjutnya. Dadah!